Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi Al-Qur'an hadis, yaitu bab ke-6 kelas 10, yaitu tentang materi struktur ayat dan surah dalam Al-Quran. Di sini saya mengambil indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi ayat, yang kedua menjelaskan definisi surah, yang ketiga memerinci pembagian surah dalam Al-Quran. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian ayat. Di sini ayat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Di sini pengertian bahasa ada 5. Yang pertama yaitu ayat bisa diartikan sebagai mukjizat. Ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 211. Yang selanjutnya, ayat juga bisa diartikan sebagai tanda atau alamat, sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 248. Selanjutnya, ayat juga bisa diartikan ibrah atau bisa juga disebut pelajaran, sesuai dengan firman Allah surah Hud ayat 103. Dan yang selanjutnya bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang menakjubkan, sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 50. Dan yang terakhir bisa diartikan juga sebagai bukti dan dalil, sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 22. Demikian pengertian ayat secara bahasa. Sedangkan pengertian ayat secara istilah yaitu adalah satu kelompok kata yang mempunyai permulaan dan akhir yang berada dalam suatu surah dalam Al-Quran. Berarti ayat itu adalah bagian dari surah. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bersama, jumlah ayat itu berbeda-beda. Ulama satu mengatakan bahwasanya jumlah ayat ada yang membaginya jumlah 6.236. Ada juga yang membaginya berjumlah 6.000 ayat. Ada pula yang menyampaikan bahwasanya jumlah ayat itu 6.616. Yang populer di telinga kita yaitu adalah 6.666 ayat. Yang selanjutnya yaitu pengertian surah. Sama seperti pengertian ayat, di sini pengertian surah juga dibagi menjadi dua, yaitu pengertian surah secara etimologi atau bahasa serta terminologi atau istilah. Secara bahasa, kata surah ini berasal dari kata suratun. Suratun yang berbentuk jamak dari suar, jamaknya yaitu jamaknya suar, berasal dari kata sisa air dalam bejana. Makna lain dari asur yang berarti pagar pembatas. Demikian pengertian surah secara bahasa. Sedangkan pengertian surah secara istilah yaitu sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan akhir. Berarti ini lebih luas daripada
ayat. Itu pengertian dari surah. Telah kita ketahui bersama, ini sudah menjadi kesepakatan ulama bahwasanya jumlah surah itu jumlahnya adalah 114 surah. Selanjutnya sistematika ayat, maksudnya susunan ayat. Susunan ayat-ayat Al-Quran merupakan tauqifi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yaitu tauqifi di sini adalah susunan ayat tersebut sudah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu diperdebatkan. Ini urutannya sudah dari sananya seperti itu, sudah pasti. Jadi ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan sistematika surah. Kalau surah ini dibagi menjadi 3. Susunan surah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hasil ijtihad para sahabat, yang kedua tauqifi Nabi, yang ketiga yaitu sebagian adalah tauqifi dan sebagian yang lain adalah hasil ijtihad para sahabat. Demikian pengertian ayat dan surah dalam Al-Quran. Selanjutnya, pembagian surah. Pembagian surah di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu al-sab'u at-tiwal. Yang kedua al-mi'un. Yang ketiga al-mathani. Yang keempat al-mufassal. Maksud dari as-sab'u at-tiwal, as-sab'u al-tiwal, yaitu as-sab'u itu 7 surah, at-tiwal itu yang panjang. Berarti ada 7 surah yang panjang di dalam Al-Quran. Yang pertama contohnya itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-A'raf, surah Yunus. Itu surah As-Sab'u At-Tiwal. Selanjutnya itu Al-Mi'un. Di sini adalah surah yang jumlah ayatnya itu lebih dari 100 ayat. Contohnya yaitu surah Hud, surah Yusuf. Selanjutnya surah Al-Mathani, yaitu surah yang ayatnya kurang dari 100 ayat. Contohnya yaitu surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Dan yang terakhir adalah surah Al-Mufassal. Ini adalah surah yang pendek. Contohnya yaitu surah Al-Alaq, surah Al-Qadir, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan tentang materi yang pertama, yaitu tentang struktur ayat dan surah dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.